Halo Bedikers. Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso menjatuhkan vonis mati kepada Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Putusan Imam Santoso ini lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menjatuhi Sambo hukuman kurungan penjara seumur hidup. Lantas seperti apa sosok Wahyu Imam Santoso dan bagaimana kiprahnya selama menjabat sebagai hakim? Mari kita bongkar. Sosok Wahyu Imam Santoso kembali mendapat apresiasi publik setelah berani memvonis Ferdy Sambo dengan hukuman mati. Dengan otak jeniusnya, Imam Santoso berhasil membongkar skenario Sambo yang telah disusun dengan rapi. Wahyu menilai Ferdy Sambo terbukti melakukan perencanaan pembunuhan terhadap mantan ajudannya sendiri, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tak hanya membunuh, Wahyu juga mengungkap perbuatan Sambo yang menghalangi proses penyidikan hingga mengakibatkan banyak polisi kehilangan jabatan dan dipecat. Sontak, vonis maksimal yang dijatuhkan ke Ferdy Sambo ini ramai diperbincangkan di dunia maya maupun dunia nyata. Keputusan Wahyu Imam Santoso banyak dipuji oleh masyarakat dan dianggap sebagai prestasi gemilang. Dipilihnya Wahyu Imam Santoso sebagai Ketua Majelis Hakim di persidangan Sambo bukan tanpa alasan. Dirangkum dari berbagai sumber, sepak terjang dan prestasi pria berusia 46 tahun ini memang tergolong sangat kompeten dalam dunia pengadilan. Sebelum menangani kasus Sambo, Wahyu sempat menangani beberapa kasus besar yang lainnya. Misalnya kasus korupsi yang dilakukan mantan Bupati Pasuruan Dade Angga pada tahun 2010 silam. Saat itu Imam Santoso bertugas mendampingi Ketua Majelis Hakim Abdul Aziz. Setelah proses persidangan yang juga cukup panjang, Dade Angga ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana kas daerah pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan total nilai korupsi sebesar 10 miliar rupiah. Selain itu, Wahyu juga pernah menangani kasus gugatan pra-peradilan yang diajukan Bupati Mimika Eltinus Omaleng pada Juli 2022. Saat itu, Eltinus Omaleng terjerat kasus dugaan korupsi pembangunan gereja yang dilaporkan oleh KPK. Selama masa persidangan, KPK membawa setidaknya 106 ahli dan berbagai macam bukti guna membantah alasan pra-peradilan yang diajukan Eltinus. Wahyu Imam Santoso yang saat itu menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendapat apresiasi tinggi karena menolak gugatan yang diajukan Eltinus dan memenangkan KPK. Prestasi Wahyu tak hanya terucap dari bibir masyarakat. Saat bertugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri Denpasar, pria kelahiran 17 Februari 1976 ini berhasil menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN sebagai satuan kerja pelaksanaan anggaran terbaik tahun 2021. Tersebut oleh karena itu dengan pidana mati memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas. Kehebatan Wahyu Imam Santoso dalam menangani kasus tak lepas dari pengalamannya selama puluhan tahun di dunia meja hijau. Pria bergelar sarjana hukum ini sebenarnya sudah menjadi pegawai negeri sipil sejak tahun 1999 dan saat ini berstatus sebagai PNS golongan pembina utama muda atau golongan 4C. Di bidang pendidikan, Wahyu juga telah menyelesaikan pendidikan S2-nya. Sementara dalam perjalanan karirnya, hakim berambut pendek ini punya rekam jejak yang cukup panjang. Wahyu sempat menduduki sederet jabatan dalam beberapa pengadilan negeri, mulai dari hakim, wakil ketua, hingga ketua pengadilan. Dia memulai perjalanan karir sebagai hakim pada 2008 dengan menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Selain itu, Wahyu juga pernah ditugaskan sebagai hakim Pengadilan Negeri Karanganyar. Setelah itu ia dipindahkan ke Pulau Borneo dan mendapat kenaikan jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Tarakan. Kemudian Wahyu Imam Santoso dikembalikan ke Pulau Jawa dengan jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Kediri. Seiring berjalannya waktu, perjalanan karirnya pun semakin menanjak. Selanjutnya, Wahyu mengemban amanah sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam. Saat itu, ia beberapa kali terlibat dalam menyuarakan peradilan kasus, terutama soal sidang perceraian yang marak terjadi di Indonesia. Dan pada saat ini, Wahyu Imam Santoso menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia secara resmi mengemban jabatan ini sejak 9 Maret 2022. Lulusan Magister Hukum ini dipilih sebagai Wakil Ketua PN Jaksel, menggantikan Lilik Prisbawono yang dipromosikan menjadi Ketua PN Kelas 1A khusus Jakarta Pusat.
Sebelum menjabat di PN Jaksel, Wahyu merupakan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2021. Tak sampai 1 tahun menjabat, Wahyu dipindahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mempunyai segudang prestasi dan perjalanan karir yang mulus, ternyata berbanding lurus dengan harta kekayaan milik Wahyu Iman Santoso. Sebagai pejabat publik, Wahyu mempunyai kewajiban untuk melaporkan total kekayaannya ke KPK. Dan berdasarkan laporan harta kekayaan Wahyu yang dilansir dalam laman lhkpn.kpk.go.id, Wahyu diketahui memiliki harta kekayaan sebesar 12 miliar rupiah. Harta ini dilaporkan pada Januari 2022. Saat itu Wahyu Iman Santoso masih menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar. Dalam laporan kekayaan tersebut, Wahyu Iman Santoso tercatat memiliki 8 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di 3 wilayah, yaitu Semarang, Jakarta Pusat, dan Batam. 8 aset ini nilainya mencapai 7,9 miliar rupiah. Untuk harta bergerak, Wahyu melaporkan memiliki motor Honda Vario tahun 2016 dan mobil Toyota Fortuner tahun 2018. Kepemilikan 2 unit kendaraan ini total nilainya sebesar 358 juta rupiah. Selain tanah dan kendaraan, ada juga aset harta bergerak lainnya yang Wahyu laporkan dengan nilai sebesar 1,9 miliar rupiah. Untuk aset kas dan setara kas, Wahyu tercatat memiliki 209 juta rupiah. Kemudian harta lainnya sebesar 2,3 miliar rupiah. Di samping seluruh hartanya ini, Wahyu juga tercatat memiliki utang sebesar 693 juta rupiah. Harta kekayaan yang dilaporkan pada tahun lalu ini kemungkinan besar telah bertambah drastis pada saat ini. Karena sebagai Wakil Ketua PN Jaksel, pastinya Wahyu mendapat gaji dan tunjangan setiap bulannya. Selain itu, ia juga komisi besar karena telah menyelesaikan kasus Ferdi Sambo. Lantas berapa gaji dan tunjangan yang diterima oleh Wahyu Iman Santoso? Nominal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Untuk gaji hakim terendah, yaitu golongan 3A, dengan masa 0 tahun, akan menerima sebesar 2 juta rupiah per bulannya. Sedangkan gaji hakim tertinggi, yakni pada golongan 4E dan masa kerja 32 tahun sebesar 4,9 juta rupiah tiap bulan. Walaupun gaji hakim terlihat kecil, namun bukan hanya gaji pokok saja yang diterima. Ada juga fasilitas serta tunjangan yang diberikan. Melihat masa kerja dan gelar yang disandang oleh Wahyu, yaitu golongan 4C dengan masa kerja 16 tahun. Gaji pokok yang ia terima berada di kisaran sebesar 2,6 juta rupiah hingga 4,6 juta rupiah. Sedangkan tunjangan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar 24,5 juta rupiah. Sementara tunjangan yang didapat pada saat menjadi Hakim Ketua di persidangan Ferdi Sambo sebesar 24 juta rupiah.